Saudara, nuansa pencitraan diri dari para caleg dan partai politik yang menguat begitu memasuki tahapan kampanye pemilu legislatif. Tahapan kampanye pemilu legislatif ini sering disebut-sebut sebagai tahapan yang cukup rawan karena sering mengabaikan aturan yang telah ditetapkan. Apakah aturan-aturan ini harus melanggar dari aturan partai politik dan dalam hal kita berpolitik? Berikut saya Traviana, inilah Dialog Pemilu. Pelaksanaan pemilu 2014 kini telah memasuki tahapan yang cukup krusial, yakni tahapan kampanye. Tingginya tingkat kompetisi antar parpol dan calon anggota DPRD, DPR, dan DPD sebagai konsekuensi atas banyaknya parpol dan calon yang terlibat dalam kompetisi. Sementara kursi yang diperebutkan sangat terbatas, membuat seluruh parpol dan calon menempuh berbagai cara agar mampu menarik simpati pemilih. Kondisi ini acap kali menimbulkan kecenderungan terjadinya pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan kampanye. Sebetulnya KPU telah membuat aturan pedoman pelaksanaan kampanye pemilu khususnya tentang pemasangan alat peraga kampanye. Namun di sisi lain, pengaturan, pembatasan dan pelarangan terkait pelaksanaan kampanye yang sangat rumit dapat menimbulkan beragam persepsi dari peserta pemilu dan sangat rentan terjadinya pelanggaran. Karena itu perlu adanya standar aturan yang jelas dan tegas agar pengawas pemilu memiliki dasar untuk menilai indikasi terjadinya pelanggaran pemilu. Lembaga pengawas pemilu dibentuk untuk memastikan bahwa pemilu dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Permasalahan akan timbul manakala dalam kerangka pemahaman regulasi masih ada hambatan, sehingga proses pengawasan menjadi terhambat. Tugas pengawasan adalah mengukur, menganalisis, dan memastikan sebuah tindakan itu termasuk pelanggaran atau bukan. Disinilah pentingnya menyatukan pemahaman agar kita semua tetap berada dalam koridor pemilu. Dan saudara, untuk topik kita pada sore hari ini yaitu mengawal regulasi kampanye pemilu 2014. Dan untuk itu di studio telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Andes Inyoman Wiratmaja selaku pengamat politik, dan juga Insinyur Iketut Sunandra selaku Kordif Hukum Bawaslu Bali. Selamat sore. Dan juga Bapak Dewa Wiyarsa Rakesandi selaku Ketua KPU Bali. Selamat sore dan terima kasih kami ucapkan sudah hadir di studio kami. Dan mungkin kita langsung menuju Bapak Dewa. Menurut Bapak, apakah benar tahapan kampanye itu merupakan tahapan yang rawan dari pemilu ini sendiri? Baik, Om Swastiastu, pemirsa TVRI dimanapun berada. Saya jelaskan bahwa salah satu tahapan penting di dalam pemilu legislatif kita adalah masalah kampanye. Nah, kampanye sesungguhnya sudah dimulai dari jauh hari sebelumnya, yaitu kampanye di luar kampanye rapat umum dan kampanye di media cetak dan elektronik. Nah, terkait dengan kampanye, dalam waktu dekat ini, mulai dari 16 Maret ya, sampai 5 April, kita akan memasuki masa kampanye rapat umum dan kampanye di media cetak dan elektronik. Nah, hal ini memang harus kita koordinasikan bersama agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara tertib dalam suasana yang damai dan tentu tidak mencederai daripada hakikat pemilu itu sendiri. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Dewa sendiri, apakah ini menggambarkan untuk apakah benar dalam tahapan kampanye itu merupakan tahapan yang paling rawan dalam suatu pemilu? Silakan. Baik, jadi kalau menurut saya istilah rawan tuh mestinya mulailah dikurangi gitu. Karena hampir setiap tahapan pemilu, mulai dari siapa yang berhak ikut dalam pemilu legislatif ini, mulai persiapan, oh ini partai yang boleh, ini yang tidak, dan seterusnya, sampai ada penetapan daftar pemilih dan seterusnya, semua sebenarnya bisa ada pelanggaran. Jadi pelanggaran gitu. Jadi kalau pakai rawan itu seolah-olah kita ini selalu menstigmatisasi politik gitu. Stigmatisasi ini luar biasa nanti efeknya ke masyarakat. Seolah-olah politik itu buruk, kotor, pasti penyelenggara tidak sanggup menyelenggarakan. Padahal bukan begitu persoalannya. Makanya ini penting sekali bahwa kampanye memang bagian yang paling penting. Karena sebelum orang itu sampai bisa memilih siapapun itu,
orang itu harus dikenal. Orang harus dikenal berarti harus segala cara dilakukan. Untuk apa? Dikenal, biar dia populer. Makanya sekarang popularitas dulu, entah dia orang baik atau orang jahat, yang penting terkenal dulu. Nanti ya orang mau menjatuhkan pilihan itu lain urusan. Tapi seperti tadi, kalau ingin memperkenalkan diri dengan berbagai cara itu ternyata ada aturannya gitu. Mulai dari partai politik udah jauh-jauh hari, 1 tahun yang lalu malahan gitu. Terus yang 3 bulan ini kan boleh di media, boleh pasang baliho, spanduk dan sebagainya. Kecuali nanti seperti dikatakan Ketua KPU 16 Maret baru boleh yang ya ada gilirannya lah, boleh rame-rame di jalan. Ada ketentuannya. Pertemuan, iya ada ketentuannya. Jadi kalau menurut saya bukan kampanye, ini kan kampanye politik itu seharusnya dilakukan setiap saat oleh partai politik. Tapi dalam rangka pileg memang ada limit waktu gitu. Kalau memang partai itu baik, nggak ada artinya kampanye nanti dari 16 Maret sampai 5 April itu nggak ada artinya. Karena orang sudah mempunyai siapa kira-kira yang saya kenal, siapa yang kira-kira saya pilih, partai apa, afiliasi saya, udah terbentuk hari ini. Cuman memang ada beberapa masa yang masih mengambang, lihat orang, oh siapa sih yang orang benar yang bisa dipercaya. Ini beberapa masih ada mengambang. Makanya sekarang kalau kita lihat caranya mempopulerkan diri di pohon-pohon, kemudian pasang spanduk setiap kengkolan penuh orang, nggak ada yang noleh kecuali dia dan saudaranya gitu. Nggak ada yang noleh itu, makanya semestinya mereka sadar bahwa cara kampanye semacam itu tidak efektif, lebih baik door to door, minta tolong sama orang, ini saya loh, ini akan saya lakukan dan seterusnya. Baik. Ini investasinya panjang. Baik, sepenting apakah popularitas bagi Bapak? Sangat penting, makanya artis apalagi penyiar gitu bisa modalnya udah, tampang udah diketahui, apalagi cantik itu ganteng gitu, ini modal gitu, pasti dicari, saya yakin orang-orang yang terkenal itu dicari, tapi kan banyak yang tidak mau, itu persoalannya. Kemudian banyak yang berkualitas, juga banyak yang tidak mau, karena seperti tadi terlalu berat istilah-istilah yang ditimpakan pada politik. Pokoknya lawan, keras, nanti kalau kampanye bisa berdarah-darah. Kenapa seperti itu? Padahal KPU Panwas selaku penyelenggara sudah menyiapkan rambu-rambu biar menjadi lebih sejuk. Apalagi di Bali ya, model kampanye berbudaya itu sudah dari dulu menjadi contoh. Jadi kenapa harus dibungkus dengan stigma yang sangat keras? Begitu itu kekerasan yang terselubung itu, hentikanlah istilah-istilah yang terlalu. Jadi seharusnya bisa lebih santai ya Pak ya? Sangat bisa. Sangat santai menghadapi hal ini. Dan ini. satu catatan yang perlu dicatat, lebih banyak korban pada saat di luar pemilu kok. Sekarang aja belum apa-apa, udah banyak orang digorok, mati, malin, dirampok, mati semua itu. Justru pemilunya yang diseram-seramkan, padahal tidak seperti itu. Baik, untuk Bapak Ketut Sunandra sendiri, bagaimana tanggapan Anda? Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menyimak tema dialog interaktif kita di sore hari ini, selaku pengawas pemilu, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa tema kita adalah mengawal regulasi tahapan kampanye ya. Jadi benar sebagai pengawas pemilu kami ingin memastikan bahwa semua aturan yang sudah ditetapkan, baik itu lewat undang-undang, kemudian di breakdown lewat peraturan KPU oleh KPU pusat yang dilaksanakan berjenjang dari pusat, provinsi sampai nantinya di TPS di seluruh desa kelurahan, itu mestinya semua orang taat asas, taat aturan. Jadi selaku pengawas pemilu ingin memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu itu harus dijalankan dengan baik, artinya sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu. Antaranya di situ harus ada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selaku pengawas pemilu dalam kaitan mengawal regulasi kampanye, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, undang-undang sesungguhnya memberi peluang kepada peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye itu dalam rangka peserta pemilu termasuk para calonnya menyampaikan visi misi dan program kerjanya, termasuk barangkali jargon-jargon politiknya, sehingga mampu memikat hati masyarakat pemilih sehingga mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, tentu berdasarkan aturan-aturan yang ada. Nah, tadi disebutkan apakah tahapan kampanye ini merupakan salah satu tahapan yang merupakan, kalau boleh, titik rawan tertinggi. Dari segi pengawas pemilu, seluruh tahapan itu ada titik rawannya. Jadi ada potensi pelanggarannya. Jadi kami tidak melihat dari definisi lain ya, karena kami sudah
melakukan juga kegiatan pengawasan mulai dari tahap pemutahiran data pemilih, yang syukurlah di Bali sampai dengan tanggal 20 Januari rekan-rekan kami di bawah pimpinan Pak Dewo Ratosandi di KPU sudah menetapkan daftar pemilih tetap. Per 20 Januari itu 2.900.000 lebih ya. Wah, cukup banyak ya Pak. Jadi 2.900.000 lebih, dan itu pun dari segi sistem pengawasan secara nasional sudah ada komitmen agar sekiranya masih ada pemilih yang tercecer, pemilih yang masih di data ganda, itu masih kami harapkan, kami ingin memastikan agar jajaran pelaksana dalam hal ini KPU beserta jajarannya melakukan update kembali sampai dengan 14 hari menjelang hari H. Itu untuk pemutahiran data pemilih. Baik. Nah, kemudian di tahap pencalonan juga kami sudah mengawasi, ada lebih kurang 4.500 calon dari kalangan DPR, DPD, DPRD provinsi, termasuk DPRD Kabupaten Kota Sebali. Jadi ada lebih kurang 4.000 sampai 4.500 caleg. Ini yang sekarang di masa kampanye sudah demikian intens memasang, salah satu metodenya adalah memasang alat peraga kampanye. Itu oleh undang-undang memang dibenarkan. Itu sudah bisa mereka lakukan sesungguhnya sejak tahun yang lalu. Sejak tahun yang lalu? Sejak 11 Januari ya, 3 hari di mana saja Pak bisa di... Nah, di mana itu bisa dipasang? Tentu kami membaca PKPU 15 itu sesungguhnya diatur secara sangat jelas bahwa tata cara melakukan kampanye itu antara lain misalnya dengan metode pemasangan alat peraga kampanye. Di mana dipasang oleh PKPU 15 itu jelas-jelas mengatur bahwa KPU Kabupaten Kota wajib berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk memastikan menentukan di mana tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye. Kemudian yang pasti dilarang oleh Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemasangan alat peraga kampanye itu dilarang di tempat-tempat yang ada kaitannya dengan tempat peribadatan, rumah sakit, gedung-gedung pemerintah, pendidikan. Nah, itu jelas dilarang. Nah, kemudian zonasi ini artinya ada batasan di situ. Jadi satu peserta pemilu boleh memasang satu alat peraga. Jadi kalau lebih dia bisa dikategorikan melanggar kan. Nah, kemudian juga di PKPU 15 ada aturan apa yang boleh dipasang di situ. Jadi partai politik pengurusnya boleh memasang baliho, boleh memasang billboard. Isinya apa? Di situ sudah jelas disebutkan boleh memasang tanda nomor urut partainya, tanda gambar parpolnya, bahkan foto pengurus parpol yang tidak nyalek. Kemudian caleg apa yang boleh dipasang? Di PKPU 15 itu sudah sangat jelas diatur bahwa caleg diperkenankan memasang spanduk. Ukurannya 1,5 sampai 7 meter. Baik, untuk aturan yang sudah Bapak informasikan tadi, apakah sudah pernah disosialisasikan sebelumnya? Nah, tentu sesungguhnya yang punya wewenang untuk mensosialisasikan aturan itu ada di rekan kami di KPU. Kami di pengawas pemilu ingin memastikan bahwa peraturan-peraturan tentang kampanye itu ditaati tidak saja oleh penyelenggaranya, juga oleh peserta pemilu, termasuk oleh masyarakatnya. Nah, sebagai contoh, per awal November kami sudah membentuk PPL ya. Jadi ada setiap desa itu kami pastikan per awal November sudah direkrut 1 sampai 5 orang. Setiap desa. Pengawas pemilu lapangan. Jadi kalau ada 716 desa tinggal dihitung karena rata-rata 3 PPL ya. Baik. Jadi ada 3 PPL itu antara lain sebagai ujung tombak untuk mengawasi, karena zonasi itu sesungguhnya diatur di setiap desa kelurahan. Nah, berdasarkan rekap kami di tingkat Provinsi Bali, para PPL berjenjang melapor ke Panwascam, Panwascam ke Panwaskad Kabupaten Kota. Kami mencatat ada sebanyak 35.000 alat peraga kampanye yang sudah terpasang di seantero Pulau Bali dan pulau-pulau lainnya.
Namun apakah ada yang memang melanggar Dari peraturan? 35.000 alat peraga kampanye itu sekitar 22.000 Wah, 22.000 bisa dikategorikan sebagai melanggar ketentuan undang-undang maupun PKPU 15. Baik. Dan sekarang sebagai pengawas pemilu, kami memastikan setiap 2 minggu itu kami rutin melakukan pencatatan, melakukan pengkajian apakah ini pelanggaran atau bukan. Jika pelanggaran, karena ini pelanggaran dari segi tertib, tidak tepat zonasi, tidak sesuai bentuknya, itu tentu karena PKPU-nya mengatur, kami merekomendasikan pelanggaran itu kepada jajaran pelaksana, dalam hal ini adalah KPU. Nah, sehingga harapan kami KPU lah menindaklanjuti lebih lanjut apakah memberikan peringatan kepada peserta pemilu, dan pada akhirnya kalau masih tidak dilakukan perbaikan penertiban, ya mau tidak mau mestinya ada tindak lanjut dari Pemda bersama aparat keamanan atas dasar rekomendasi yang diberikan oleh pengawas pemilu. Baik, terima kasih. Kita menuju Ketua KPU. Bagaimana Pak tindak lanjutnya untuk hal ini? Jadi begini ya, tadi ditanyakan apakah sosialisasi sudah dilakukan. Betul. Jadi kami KPU sudah sangat intensif ya melakukan sosialisasi untuk kampanye kita saat ini, baik untuk kampanye alat peraga maupun kampanye di media massa cetak dan elektronik. Di samping itu kami sudah berkali-kali lewat jajaran kami di kabupaten kota maupun oleh KPU provinsi sendiri dalam bentuk rapat-rapat koordinasi. Nah, tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu itu kami pastikan sudah dilakukan ya. Kami juga memiliki data. Nah, cuma memang angka-angka yang disampaikan oleh Bawaslu tadi perlu dicermati pergerakannya, begitu saya kira, Pak Tut. Jadi apa yang direkomendasikan itu sudah dilakukan. Nah, cuma memang ada juga yang boleh dibilang setelah ditertibkan dipasang lagi gitu. Nah, ini mungkin dari pengamat bisa menilai budaya semacam apa kira-kira. Jadi di sebuah tempat yang memang sudah ditertibkan ternyata dipasang lagi. Nah, kami intensif melakukan itu. Dan saya kira dalam waktu belakangan ini di beberapa kabupaten kota dengan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan dalam hal ini Satpol PP ya itu sudah cukup intensif dilakukan. Nah, untuk menindaklanjuti hal ini kami beberapa waktu yang lalu sudah melakukan rapat koordinasi dan hari Senin ya hari Senin di Wisma Sabel kami akan melaksanakan satu acara dalam rangka pemilu damai ya, pemilu damai yang jujur dan adil. Di situ kami akan melakukan evaluasi terhadap kampanye khususnya alat peraga. Di samping juga melakukan persiapan menghadapi kampanye rapat umum. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kampanye rapat umum yang mulai tanggal 16 Maret sampai 5 April ini bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Hari Nyepi. Dan kami sudah bersurat ke KPU Pusat menindaklanjuti hasil rapat koordinasi kami dengan segenap stakeholder ya, termasuk Persada, MUDP, kemudian pemerintah, aparat keamanan dan juga peserta pemilu, partai politik maupun DPD. Kami mengusulkan ada pengurangan jadwal kampanye rapat umum di Provinsi Bali sehubungan dengan perayaan Hari Nyepi. Nah, itu semua tentu upaya dari pihak penyelenggara. Nah, sesungguhnya solusinya juga ada di peserta. Jadi kita himbau bagaimana dalam rangka kampanye yang tetap memperhatikan lingkungan ya, yang berbudaya begitu. Jadi solusinya tentu adalah pada kesadaran peserta pemilu yang kita himbau untuk sama-sama berkomitmen mentaati aturan dan menjaga lingkungan kita. Saya kira itu hal-hal penting yang harus kami sampaikan. Baik, untuk Bapak Nyoman sendiri, apakah ingin menambahkan? Iya, kalau saya kembali lagi ya, kita sudah kalau pileg ini udah hampir yang ke-10 ini. 10. Jadi sudah banyak pengalaman baik yang mestinya bisa diteruskan dan beberapa pengalaman buruk itu jangan terulang lagi. Tapi seperti tadi dikatakan, sering sekali yang buruk itu yang terulang gitu. Jadi itu saja. Tapi yang paling penting begini, regulasi memang ada, kemudian penertiban juga sudah jalan, tapi berulang lagi. Nah, artinya begini, sehebat-hebatnya sebuah regulasi, bukanlah dia merupakan regulasi yang dianjur-anjurkan begitu saja. Sanksinya harus jelas, harus tegas, sehingga orang mempunyai efek jerak. Nah, inilah yang kadang-kadang yang gamang.
Belum lagi aparat untuk menindak itu sangat kurang, apalagi urusan ini. Pak Anwar sudah tahu di mana ada melanggar, kadang-kadang kekurangan kaki tangan, harus kerjasama dengan pemerintah daerah lagi. Ini urusannya pemerintah daerah ya dengan Satpol PP-nya itu yang bagian-bagian sosmed itu mungkin. Ya koordinasinya ini akhirnya tenaga kurang. Apalagi seperti tadi dikatakan potensinya 22.000 gambar itu bermasalah. Ini kan sebenarnya aturan itu sepertinya nggak dianggap gitu. Baik. Sepertinya seperti itu. Menurut Bapak sendiri harusnya tindakan yang jelas itu seperti apa? Ya, sanksi tegas dan efek jerah dan harus menjadi test case bahwa ini serius dan bisa dicoret, betul-betul dicoret ya dari daftar caleg. Kalau misalnya buat rambu-rambu lebih dari 3 kali 10 gambarnya melanggar gitu misalnya, ini saya kira nggak masuk ini di aturan KPU. 10 gambar lebih dari 3 kali melanggar langsung aja coret, gugur dia gitu. Langsung gugur. Iya mestinya, tapi ini ada efek jerah kurang lebih ya. Iya, aturannya jelas tegas, alat ukurnya jelas dan betul-betul dikasihkan sanksi. Cuman persoalannya sekarang beda. Siapa mungkin, ya taruhlah Pol PP. Kalau punya teman di Pol PP, ya kucing-kucingan. Gambar saya di sana loh, kasih tahu nanti diamkan dulu. Apakah masih ada yang seperti itu? Pasti ada, tak usah bilang enggak, itu pasti ada. Makanya yang seperti inilah yang merusak, yang namanya seperti tadi. Kenapa dikatakan rawan akhirnya kecenderungan pilih kasih yang ini, yang betul-betul harus aturan, sekali lagi bukan hanya untuk dianjur-anjurkan dan tanpa saksi tidak membawa efek jerah. Siapapun tidak mau dia dicoret kok jadi caleg hari ini, apalagi biaya besar, prestisnya luar biasa. Tapi kalau memang nggak ada apa-apanya, ya itu baru 35.000. Bentar lagi kalau memang sudah musimnya, itu akan menjadi ratusan ribu. Dan bisa dibayangkan yang melanggar itu lebih banyak lagi. Dan jangan sampai lagi karena semua melanggar, anggap aja tidak ada pelanggaran. Jangan berulang lagi. Makanya gaya-gaya seperti itu dan mereka melihat teman nggak? Oh partai ini masang sana, saya masa tidak boleh sebelahnya. Makanya kalau kita lihat semua perempatan pengkolan ini ya semua partai ada, semua caleg ada. Dan di media selalu dikatakan begini, saya sudah menghibau kader-kader saya jangan masang di pohon. Kalau itu hampir setiap pohon semua partai ada. Hari ini juga ada gitu. Yang lagi masang pun hari ini ada. Daripada yang dicabut, lebih banyak yang baru dipasang hari ini gitu. Nah jadinya seperti tadi, aturan sudah ada, penegakannya harus jelas, sanksinya juga harus tegas. Tapi di sisi regulasi memang ada kelemahannya. Tidak betul-betul ada ukur seperti tadi. 10 gambar melanggar tempatnya 3 kali lagi mengulang. Wah udah peringatan keras harusnya. Baik, menurut Bapak Dewa sendiri bagaimana? Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi ya, memang demikian. Kami juga mendapat masukan dari sejumlah rekan-rekan di media cetak dan elektronik. Mungkin Pak Bawaslu bisa menambahkan. Ini ada perbedaan perlakuan mengenai sanksi ya. Jadi kalau kampanye di luar jadwal di media cetak dan elektronik itu pidana Pak ya. Denda pidana dan juga akumulatif sifatnya. Ada 2 tahun ya, 12 juta. Ada denda dan ada pidananya. Tetapi kalau pelanggaran alat peraga itu KPU boleh meminta kepada peserta pemilu untuk menurunkannya atau memindahkannya. Nah, jika apa yang disampaikan KPU atas dasar rekomendasi Bawaslu tidak dilakukan, baru dilakukan penertiban. Dan penertiban itu hanya bisa dilakukan eksekusi langsung oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam hal ini Satpol PP. Jadi perlu saya sampaikan bahwa KPU maupun Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menertibkan secara langsung. Nah, saya kira apa yang menjadi pemikiran dari rekan kami, Bapak Nyoman, itu perlu dipikirkan untuk regulasi kampanye ke depan. Tapi hari ini tentu persoalan hukum tidak hanya persoalan aturan. Maka kami KPU menghimbau bagaimana ada kesadaran, ada rasa memiliki untuk tertib dalam berkampanye dan juga menjaga keindahan lingkungan, keasrian, dan keamanan. Karena sudah kejadian ini, mungkin sejumlah media sudah memberitakan ada sejumlah alat peraga yang kemudian menimpa masyarakat dan sampai dirawat di rumah sakit begitu. Dan ini kita harapkan yang kami himbau justru dengan jadi mengganggu ya Pak ya. Betul, jadi kita menghimbau dengan segala hormat agar hal-hal semacam ini menjadi perhatian ke depan. Baik, tadi Bapak menyebutkan bahwa KPU tidak berwenang. Menurut Bapak siapa yang harusnya berwenang? Jadi begini, kami arah aparat penyelenggara dalam hal ini, ya, penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu berdasarkan undang-undang dan peraturan. Tentu kami tidak berkewenangan melebihi itu. Nah, ke depan saya berpikir tentu para pihak yang terkait ini juga memiliki kewenangan untuk itu. Ditambah dengan satu regulasi yang lebih jelas begitu ya. Apakah sanksi, kemudian apakah juga aspek-aspek penegakan hukum yang lain. Nah, ini memang
sekali lagi ada perbedaan di dalam ketentuan undang-undang, tapi itulah undang-undang yang ada sekarang. Maka saya berkeyakinan tidak akan bisa diselesaikan dari satu aspek saja. Kita juga harus mendorong partisipasi, ya, partisipasi semua pihak untuk sama-sama mewujudkan kampanye kita yang lebih simpatik, ya, lebih berwawasan lingkungan dan tentu memperhatikan adat dan budaya kita. Baik, terima kasih. Dari Bawaslu sendiri, apakah ada masukan untuk hal ini? Ya. Usul mungkin? Jadi namanya kami sebagai pengawas pemilu memastikan aturan itu dilaksanakan. Nah tentu oleh siapa? Tadi katakanlah isu terkait penertiban alat peraga kampanye. Jadi pengawas pemilu juga oleh masyarakat, oleh kalangan media massa diharapkan lebih galak gitu kan, lebih galak barangkali menertibkan langsung. Nah tapi dasar yang ada tidak ada mengatur. Jadi mekanismenya memang sebatas kajiannya apakah melanggar, kalau melanggar pasal mana dilanggar. Nah kalau terjadi pelanggaran pasal mana, rekomendasinya karena ini administrasi, tentu KPU. KPU itu urusannya memang administrasi, dia lebih banyak. Kemudian kalau eksekusi dalam arti penertiban dari segi karena apa namanya ini menyangkut wilayah, PKPU juga sudah sangat tegas mengatur bahwa itu nanti ditertibkan oleh Pemda bersama aparat keamanan, karena Pemda lah yang mempunyai tenaga, personel, peralatan maupun sumber daya yang lain. Nah kami di pengawas pemilu itu sebatas itu, khusus untuk alat peraga kampanye. Nah kemudian sebagaimana tadi rekan kami Pak Nyoman Wiratmaja mengatakan bahwa tidak perlu diberi sanksi untuk alat peraga kampanye yang melanggar, ya sanksinya ditertibkan saja. Nah, kemudian untuk di kasus-kasus pelanggaran yang lain, katakanlah dana kampanye. Jadi dana kampanye ini juga kan menjadi isu juga yang kami patut beri atensi, karena ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu. Katakanlah peserta pemilu dalam hal ini partai politik tidak boleh menerima sumbangan lebih dari 1 miliar kalau dari persorangan. Kalau dari kelompok masyarakat atau badan usaha swasta boleh lebih dari 1 miliar, bahkan maksimum 7,5 miliar. Nanti kalau melampaui 7,5 miliar itu adalah ada sanksi, ya. Misalnya sanksinya nanti berupa uangnya tidak boleh dipakai kampanye, malah itu harus disetor ke KPU, kemudian oleh KPU disetorkan ke kas negara. Nah kemudian ada juga di PKPU 17 tentang bagaimana parpol mengelola dana kampanye. Dia ada kewajiban membuat rekening khusus, ya, dana kampanye di bank yang berisi saldo awal. Kemudian secara periodik juga ada kewajiban memberi laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Agar bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau itu tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, itu ada sanksi. Walaupun dia dapat sekian kursi, sekian calegnya terpilih, itu bisa saja dibatalkan. Itu secara jelas diatur seperti itu. Nah tentu nanti tinggal ditegakkan. Nah kemudian seperti tadi di kampanye ini juga ada persoalan, belum diberikan jatah waktunya, mereka sudah kampanye dalam bentuk iklan di media massa, apakah itu elektronik, apakah itu media massa cetak. Jadi kalau itu dilakukan melalui cegah dini, sudah diberitahu bahwa itu pelanggaran, nanti berlanjut lagi, ya mau tidak mau kami di pengawas pemilu ada forum 3 instansi. Namanya adalah Forum Sentra Penegakan Hukum Pemilu, yang unsur-unsurnya dari kami pengawas pemilu, dari kepolisian penyidik, dan dari kejaksaan itu para jaksa penuntut. Itulah yang akan menangani kalau sekiranya terjadi tindak pidana pemilu, karena diatur oleh Undang-Undang 8. Nah sekiranya tindak pidana itu sanksinya jelas, ada pasal sanksi di situ. Katakanlah beriklan di media massa sebelum 16 Maret sampai dengan 5 April. Itu ancaman hukumannya adalah 2 tahun dan dendanya 12 juta. Jadi kasihan kan? Iya, nah sehingga artinya aturannya memang sudah jelas begitu. Kalau alat peraga itu memang sanksi terakhirnya
ditertibkan oleh Pemda. Baik, terima kasih Bapak. Tentunya hangat sekali perbincangan kita pada sore hari ini. Dan pemirsa, jika Anda ingin mengetahui mengenai tanggapan masyarakat mengenai hal dan topik kita pada sore hari ini, berikut liputannya untuk Anda. Undang-undang pemilu yang sudah dikeluarkan oleh KPU itu kan Undang-Undang 13/2015 ini, saya kira itu penting sekali ditaati oleh seluruh caleg ya. Nah, kita di Denpasar saya kira beberapa memang sudah ada yang berat, beberapa juga ada beberapa yang dilanggar. Seperti yang kita lihat di jalan-jalan. Terkait dengan alat peraga, pemasangan baliho, spanduk, stiker dan sebagainya itu kan sudah banyak yang dilanggar. Nah, kita padahal sudah dipanggil bersama-sama oleh KPU kemarin itu untuk diberikan sosialisasi tentang undang-undang itu. Nah, oleh sebab itu kita sejatinya sudah setuju terkait dengan undang-undang pemilu itu. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya masih ada pelanggaran, silahkan ambil tindakan untuk kalau yang melanggar terutama di jalan-jalan utama yang memang sangat menjolok itu, saya kira itu silahkan diambil tindakan. Kalau kita bicara tentang arti atau makna dari sebuah pemilu dan intisari sebuah kampanye, kan ada kampanye tertutup dan kampanye terbuka. Jadi kalau bagi saya, jadi sosialisasi yang dilakukan sebelum start untuk kampanye, ini kan sosialisasi bukan kampanye. Jadi dia mensosialisasikan diri, dia berharap dukung dari masyarakat, yang dilakukan mungkin di Banyar, mungkin di kelompok Dadie, mungkin di Seke-Seke. Ini sebenarnya bagian dari sebuah promosi diri nih. Jadi bagian dari sebuah menyampaikan kepada khalayak ramai bahwa saya mencalonkan dengan program saya seperti ini, mohon dukungannya, kan seperti itu. Kami sangat mendukung program-program dari Panwaslu. Kalau memang ada atribut yang melanggar, silakan dilakukan tindakan. Saya kira tapi ini masih dalam proses karena sistem pemasangan atribut baru diatur baru pemilu ini. Jadi saya kira perlu proses, tapi kita sebagai calon legislatif siap mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh KPU maupun Panwaslu. Tindakan tegas yang seperti penurunan baliho yang terpampang gitu, itu belum dilakukan karena sempat saya tonton berita kemarin sudah ada namanya penindakan tegas, cuman masih ada beberapa kandidat gitu yang masih memasang dan dibiarkan. Nah, itu yang menjadi menurut saya itu kurang tegasnya di situ gitu. Jadi dari Banwaslu, dari Panwaslu mungkin bisalah menggunakan, maksudnya artiannya memberi masukan gitu kepada kandidat-kandidat yang nantinya ingin kampanye gitu supaya mengikuti aturan gitu. Bukan rahasia umum lagi ya, semua masyarakat sudah bisa melihat kalau memang kampanye belum dimulai tapi para caleg-caleg sudah restart misalnya di media, terus lewat media sosial, terus kemudian TV dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh para caleg, tapi peran dari Bawaslu ini yang belum maksimal, belum tegas seperti itu. Jadi memang mahasiswa sudah ada sering yang menulis, nah lewat kritik-kritik sosial, kemudian kritik acara dan media juga sudah sempat mengkritik ini, tapi Bawaslu terkesan belum bergerak seperti itu. Baik, terima kasih, dan tentunya narasumber kita di sini sudah melihat sendiri. Mungkin bisa disampaikan tanggapannya Pak dari Bawaslu sendiri? Ya, dari 3-4 orang perwakilan masyarakat tadi menyampaikan pemahamannya ya terkait dengan masa kampanye ya. Jadi ada yang pertama mengartikan alat peraga yang mereka pasang selama ini masih dalam bentuk dimaksudkan untuk sosialisasi ya. Belum diarahkan untuk kampanye. Tetapi sesungguhnya kan undang-undang sudah sangat jelas mengatur bahwa peserta pemilu itu sudah boleh kampanye mulai 3 hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Jadi tepatnya 10 partai politik itu ditetapkan tanggal 8 Januari ya, tahun 2013. Jadi praktis tanggal 11 Januari tahun yang lalu mereka sudah bisa berkampanye, antara lain dengan memasang alat peraga kampanye. Demikian juga para calon legislatif itu sudah otomatis bisa memasang alat peraga kampanye 3 hari sejak dia ditetapkan sebagai calon ya. Itu tepatnya dia ditetapkan akhir Agustus ya tahun 2013. Jadi sesungguhnya di
kajian kami itu sudah merupakan alat peraga kampanye, bukan lagi sebagai alat peraga sosialisasi. Nah, kalau memang melanggar, karena aturan PKPU 15 sudah sangat jelas mengatur bentuknya apa yang boleh dipasang, di mana boleh dipasang, berarti zonasinya sudah ditetapkan. Sepanjang sesuai, ya berarti tidak melanggar. Tetapi kalau ternyata ada pemahaman di jalan-jalan umum sepanjang menjolok, itu silakan saja ditertibkan. Padahal sesungguhnya kami amati juga banyak. Sesungguhnya kan hampir tadi saya bilang 20.000 dari 35.000 itu melanggar. Betul. Artinya sekitar 65% itu sudah melanggar dari segi aturan. Nah, kemudian kami juga tidak sakit hati lah. Ada masyarakat yang masih menginginkan pengawas pemilu itu harus lebih galak, lebih tegas kan. Tapi kalau kita baca dalam kaitan isu APK ini kan tugas kami hanya sebatas memberi kajian. Betul. Rekomendasi. Ini loh Pak KPU, ada 35.000 alat peraga kampanye. Kajian kami bahwa 20.000 sekian itu melanggar dari segi PKPU 15 dan zonasi. Nah, oleh PKPU-nya, KPU kemudian ada kewajiban, wajib itu memperingati peserta pemilu untuk menertibkan sendiri. Nah, sekiranya sudah dilakukan upaya-upaya seperti itu juga masih belum tertib. Bahkan ada kecenderungan ditertibkan minggu kemarin oleh Satpol PP, kemudian 3-4 hari setelah tidak ada penertiban dipasang kembali justru di tempat yang melanggar kembali, kan gitu ya. Baik, terima kasih Bapak untuk tanggapannya. Dan saudara, jika Anda ingin berpartisipasi bersama kami silakan untuk bergabung dalam Twitter kami di @dialogpemilu atau SMS Dialog Pemilu di 08786 1344829 atau juga bisa masuk ke website kami di www.dialogpemilu.com. Dan bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi dapat juga menelpon ke 0361 237706. Dan saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Pemilu. Tetaplah bersama kami.